Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau selalu mendukung video-video saya dari awal sampai sekarang. Beliau senior di PUPR Eselon 2, lulusan Belanda, Delft, dan sudah pensiun kurang lebih 20 tahun lebih dan 10 tahun di Widya Suara, yaitu di Perkindo. Beliau meminta saya untuk membuatkan gambar sumur resapan yang bisa berfungsi meresapkan air ke akuifer. Inilah komentar beliau di YouTube saya pada tanggal 19 Juli 2022. Bagus Jok, sebaiknya Joko membuatkan gambar sumur resapan yang benar-benar berfungsi mengalirkan air hujan ke dalam tanah. Karena banyak di lapangan kontraktor dalam membuat sumur resapan kurang berfungsi, tidak mengalirkan air hujan ke akuifer. Ini faktanya begitu, nanti saya akan buktikan beberapa sumur resapan di daerah yang tidak berfungsi. Ini judul video saya hari ini, sumur resapan yang efektif dan berfungsi. Nah, ini gambar sumur resapan di Jakarta. Ini salah satu bukti yang membuat sumur resapan tidak berfungsi. Ini adalah dikerjakan pada tahun 2013 di DKI Jakarta. Pembuatan sumur resapan seperti ini sangat salah dan tidak berfungsi dan tidak bermanfaat. Muka air tanah terlalu dangkal, 0,50 meter, padahal belum hujan. Ini dalam keadaan kering, artinya tidak ada hujan. Begitu digali sumurnya, ini sudah ada setengah meter dari permukaan tanah. Ini kelihatan air ini. Muka air tanah idealnya atau kriterianya sama dengan 2 meter pada waktu hujan, tapi yang lebih baik itu lebih besar dari 5 meter. Sumur resapan jangan dibuat di daerah genangan. Nah, itu contohnya. Ini berita Senin 10 Februari 2014, ini 2013 nih dibangunnya nih, yang saya sampaikan tadi. Ini ada berita sumur resapan DKI 130 miliar tak berfungsi. Nah, ini bukti tidak berfungsi. Ini Februari 2014. Nah, ini ada lagi, kalau tadi di DKI, ini ada kegiatan sedang berjalan di Kota Tangerang pada tanggal 20 bulan 11 2017. Kebetulan lokasi sumur resapan ini di lokasi RW saya, yaitu RW 01 Buaran Indah, tepatnya di RT 06. Jadi pembuatan sumur resapan yang salah lokasi berakibat tidak berfungsi sebagai penyerapan air hujan sewaktu hujan turun. Akhirnya pengendalian banjir pun gagal. Proyek tidak bermanfaat berarti merugikan negara. Nah, inilah yang saya sebutkan tadi di RW 01 Kelurahan Buaran Indah di RW saya. Saya di RT 01, ini kejadiannya di RT 06. Muka air tanah hanya 0,20. Ini. Pembuatan sumur resapan ini tidak memenuhi persyaratan sumur resapan. Akibatnya jika turun hujan, sumur tidak bisa menampung air hujan. Karena belum hujan sudah terisi air. Terisi air tanah ya, dari sekitar sumur. Titik tersebut tidak dapat dibangun sumur resapan. Nah, inilah kesalahan-kesalahan orang-orang lapangan. Wali Kota Tangerang, Bapak Arif Firmansyah,
setiap RW mendapatkan 3 titik sumur resapan, diberikan 1 alat biopori, tapi ini contoh penempatan sumur resapan oleh orang lapangannya tidak tepat, salah. Akhirnya pengendalian banjir tidak berfungsi untuk menyerapkan air hujan. Ini contoh kesalahan sumur resapan tidak berfungsi. Nah, ini di DKI, ini dilakukan di jalanan bahkan. Nah, ini ada saluran drainasenya, dan ini lubang-lubang, diberikan lubang-lubang di atasnya. Ini juga sebetulnya tidak boleh karena ini banyak oli atau tercecer akhirnya masuk tanpa disaring. Ini udah benar ada saluran drainasenya, dan ini ada, kalau menurut speknya, ini ada bak kontrolnya baru masuk ke sini. Jadi ini nggak usah diberi lubang di atasnya. Nah, seperti ini, harusnya seperti ini, ada bak kontrol. Tapi speknya di Jakarta ada seperti ini, ada bak kontrol dari saluran drainase baru masuk. Ini ditutup, tidak dilubangin di atasnya. Ini juga kalau memang nggak dari saluran pembuang, saluran drainase, kalau mengandalkan dari sini, ini debitnya juga kecil. Tapi kalau mengandalkan dari saluran drainase, terus diberi bak kontrol, nah ini debitnya bisa meresapkan lebih banyak. Nah, ini spesifikasi sumur resapan Jakarta, digadang cegah banjir serap air. Nah, ini udah benar saluran hujan dari drainase, kemudian disalurkan di box dulu, bak kontrol, ini ada saringannya, kemudian baru dialirkan ke sumur resapan. Nah, ini ditutup rapat, baru air itu dari sini melimpas ke sini, air dari jalan melimpas ke saluran drainase. Nah, ini dalamnya hanya 270 cm atau 2,7 meter. Ini kalau nggak bisa meresap, karena ada persyaratan juga, tanahnya itu harus mempunyai permeabilitas yang tinggi, artinya bisa meresap. Ada tanah yang nggak bisa meresap. Kalau tidak bisa meresap, berarti ini hanya 2 kubik lebih dikit campungannya. Tapi kalau bisa meresap, ini lebih. Tapi ini kalau dasarnya 2,7 ini tidak ketemu muka air tanah atau water table, ini juga secara teknis dalam Permen PU ini salah. Jadi sumur resapan itu harus sampai water table atau muka air tanah. Sedangkan muka air tanah kan berbeda-beda di setiap lokasi. Nah, ini nggak tahu saya nih, 2,7 ini berdasarkan muka air tanah atau water table, saya tidak paham. Karena ini jelas tidak ada tambahan paralon ya. Harusnya kalau air tanahnya lebih dari 270 cm, ini harus ada sampai water table atau muka air tanah. Nah, inilah gambar sumur resapan yang benar, yaitu kalau gambar strukturnya sendiri sudah banyak ya, yang benar banyak. Tapi penempatannya justru yang kebanyakan salah. Tadi seperti yang di Kota Tangerang jelas salah. Begitu digali 20 cm, tidak ada hujan, sudah ada air. Berarti kan ya waktu ada hujan nampungnya di mana? Cuma 20 cm. Berarti itu tidak berfungsi. Supaya sumur resapan itu berfungsi seperti ini. Ini sumur resapan harus dicari water table atau muka air tanah. Nah, seperti ini water table-nya. Nah, ini harus sampai ke sini. Paling bawah
sumur resapan itu harus sampai sini. Tapi kalau water table-nya lebih dari 10 meter atau 30 meter, ini disambung lagi dengan paralon. Itu gambar teknis permen PU. Nanti saya sampaikan. Nah, ini minimal kalau mau efektif, berfungsi dan efektif, ini water table ini harus minimal 5 meter. Lebih bagus. Tapi kalau 2 meter itu terlalu kecil penyimpanannya. Jadi mungkin nggak visible kalau dihitung secara biaya. Nah, seperti ini water table. Tapi kalau sumur injeksi, dia sampai confinement aquifer. Jadi sampai menembus confining bed. Jadi ini langsung. Jadi kalau sampai water table atau sampai confinement aquifer atau unconfined aquifer atau confined aquifer, itu air langsung mengalir ya, karena ini semuanya pasti lapisan pasir. Jadi aquifer itu pasti lapisan pasir, pasir lembut atau pasir kasar. Jadi ini yang benar membuat sumur resapan sesuai dengan permen PU. Ini untuk di jalan. Jadi jangan sumur resapannya di sini. Kalau mau tidak ada lahan, bisa di bawah saluran drainase, tapi tetap harus ada bak kontrol. Itu informasi pembuatan sumur resapan yang harus dipahami oleh orang-orang lapangan, harus sampai water table atau muka air tanah. Seperti cari muka air tanah itu, kita bisa melihat sumur di daerah tempat kita mau buat sumur resapan. Nah, ini kan pumped well. Jadi ini, nah, kalau ada sumur lubang dalam gitu ya, sumur galian. Nah, itu muka air tanahnya kelihatan. Nah, harus sampai itu. Itulah muka air tanah. Seperti ini. Jadi nanti kalau masuk muka air tanah, bisa larinya ke sumur, bisa larinya ke sungai. Tapi sebelum lari ke sungai ini lama juga ini mengalir di sini, karena ini sungai kan biasanya letaknya jauh-jauh. Inilah yang perlu diperhatikan untuk membuat sumur resapan supaya berfungsi. Jadi harus sampai water table atau muka air tanah. Nah, rumah pun juga begitu, harus sampai muka air tanah. Nah, ini syarat pertamanya juga, tanah harus mempunyai permeabilitas 2 atau sampai 3,6 cm per jam atau 0,8 meter kubik per meter persegi atau per hari, atau di atas 8, meter kubik per hari. Ini harus ada nih, karena ada permeabilitas yang lebih kecil. Nah, dia nggak akan meresap, cuma bisa menampung. Tapi kalau bisa meresap, dia tampungannya lebih banyak daripada volume sumur resapan ini, karena selain meresap, dia juga menampung. Apalagi kalau sampai water table, ini alirannya akan lebih besar. Nah, inilah permen PU. Kalau muka air tanahnya sampai 10 meter, ini harus disambung. Tapi sumur resapannya maksimum atau minimum bisa 5 meter. Habis itu disambung dengan paralon 2 in. Tapi kalau lebih dalam dari 30 meter, ini paralonnya 4 in. Ini mengejar muka air tanah. Jadi selain menampung, dia akan meresap ke water table atau muka air tanah. Ini permen PU ya. Jadi secara aturan benar, tapi di lapangannya yang suka salah. Itu tadi dilakukan di tahun 2013, yang di Kota Tangerang itu 2017. Nah, inilah untuk DKI, ini Ibu Menteri Siti Nurbaya pada tahun 2014, berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Jabodetabek.
Dari proyek bernilai triliunan hingga jutaan rupiah, salah satu upaya yang digalakkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah pembuatan sumur resapan dan biopori. Untuk wilayah Jabodetabek dibutuhkan sekurang-kurangnya 500.000 sumur resapan dan biopori. Nah, inilah sumur resapan yang direkomendasikan oleh KLHK. Ini yang benar sebetulnya. Jadi harus di wilayah-wilayah Jabodetabek untuk menanggulangi banjir Jakarta. Jadi kurang efektif jika sumur resapan dibangun di Jakarta untuk menanggulangi banjir, karena banjir itu adanya dari das, bukan dari Jakarta aja. Jadi kurang kalau Jakarta aja yang dibangun sumur resapan. Ini berukuran 1,2 kali 1,2 kali 2 meter. Nah, ini sebanyak 500.000, ini bisa menampung volume 1.500.000 kubik. Tapi itu kalau volumenya, tapi kalau dibuatkan yang benar bisa meresap sampai ke aquifer tadi, ke water table, bisa melebihi. Nah, inilah yang dimaksud Ibu Menteri tadi, 500.000 sumur resapan. Jadi harus dibangun di Bogor, Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang. Jadi ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termasuk DKI. Jadi 7 ini kota-kota penyangga banjir ya sebetulnya di DKI. DKI sendiri hanya perlu 160.000. Jadi nggak boleh lebih dari ini sebetulnya. Apalagi di Jakarta Utara itu tidak layak untuk dibuatkan sumur resapan. Jadi sumur resapan itu lebih baik di Jakarta Selatan. Nah, ini dibangun dengan dana hibah. Ini Wagub DKI, dana hibah banjir untuk daerah penyangga akan dibahas dengan DPRD. Nah, ini lebih baik dana hibah ini dikhususkan untuk membangun ini. Kalau nggak diusulkan untuk membangun ini, jangan diturunkan dana hibah ini. Jadi pertama harus membangun sebanyak sumur resapan ini. Dana hibah dari DKI ke 7 daerah. Ini bisa diturunkan hanya untuk membangun sumur resapan. Karena ini berpengaruh untuk banjir Jakarta. Nah, ini harus disampaikan ke DPRD di masing-masing daerah penyangga. Kalau programnya tidak sumur resapan, jangan dihibahkan ini dana. Itu kunci persyaratannya. Jadi akhirnya Jakarta bisa mengurangi dampak banjirnya karena ini terbangun. Ini adalah hasil desain engineering detail DED oleh KLHK, mungkin dilakukan di tahun 2008. Jadi inilah yang benar, yang efektif, dan bisa berfungsi karena dibangunnya sesuai teknis, yaitu sampai ke muka air tanah. Jadi sumur resapan itu menjangkau water table atau muka air tanah. Jadi mengalir, meresap. Di samping meresap ke kiri dan kanan, jika permeabilitasnya memenuhi, dia juga akan mengalir ke bawah ke aliran base flow atau water table tadi. Demikian informasi dari saya, insya Allah bisa dipahami oleh yang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.